Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pengajian Ruqyah Hati, video ini kita bicara tentang hal yang basic. Kita kembali ke dasar bahwa kita bisa berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa perlu perantara. Jadi ini salah satu skill atau keterampilan dasar sekali yang kita latihkan di pengajian Ruqyah Hati. Jadi kalau kita ingin meruqyah diri kita ingin memperbaiki diri kita ingin menghilangkan penyakit-penyakit hati, penyakit-penyakit pikiran, maka dasarnya adalah kita berbicara langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sudah video-video awal yang kita buat di pengajian Ruqyah Hati membicarakan tentang ini, tapi karena mengingat sudah banyak materi yang kita sudah bahas, saya pikir perlu kita kembali ke hal yang mendasar, yaitu bagaimana kita berdialog, berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara teori sederhana sekali. Ya, pertama kita panggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi panggil Allah, ud'ullaha kalau di dalam Al-Qur'annya. Jadi ud'ullaha awidur rahman. Jadi kita panggil Allah atau kita panggil Ar-Rahman. Ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Nama-nama apapun yang kita panggil, maka Allah memiliki al-asma al-husna, nama-nama yang indah, ya. Nah, kita gunakan asmaul husna itu untuk memanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, begitu kita memanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah merespon, menjawab panggilan kita. Di dalam Al-Qur'an, Allah menyatakan ud'uni astajib lakum. Panggil aku jawab panggilanmu. Atau bisa juga kita terjemahkan, mintalah kepadaku, aku merespon permintaanmu, atau aku mengabulkan permintaanmu. Jadi ud'uni astajib lakum. Nah, dua ayat ini kita gunakan untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua ayat ini kita gunakan pemahamannya bahwa kita bisa berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik kita dalam keadaan sendirian ataupun ketika kita lagi kumpul-kumpul dengan orang-orang yang kita sukai, yang kita sayangi, teman-teman kita. Jadi dasar dari pengajian Ruqyah Hati adalah kita bisa langsung berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa perantara. Jadi caranya adalah panggil Allah atau panggil Ar-Rahman atau panggil dengan menggunakan asmaul husna yang lain. Kemudian tunggu responnya. Ud'uni astajib lakum. Jadi panggil Allah, kemudian tunggu responnya. Seperti apa responnya itu bermacam-macam. Ya, ini sudah kita bagikan kepada teman-teman sahabat-sahabat pengajian Ruqyah Hati yang langsung berlatih secara face to face, secara tatap muka. Kita sudah sampaikan seperti apa respon Allah, apa tandanya bahwa Allah merespon panggilan kita. Nah, setelah panggilan kita direspon, kita sudah merasakan respon Allah itu, baru kemudian kita minta kepadanya. Jadi ibaratnya adalah kalau kita butuh kepada teman, paling pertama itu adalah kita panggil itu teman, entah secara langsung, entah lewat panggilan telepon atau entah lewat media yang lain. Tapi yang pertama dulu adalah kita panggil. Nah, setelah panggilan kita dijawab, baru kemudian kita minta. Nah, begitu istilah prosesnya atau langkah-langkahnya. Nah, banyak di antara kita yang meminta kepada Allah tanpa kita terlebih dahulu memanggilnya dan tanpa kita terlebih dahulu merasakan responnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di situ masalah doa yang biasa kita keluhkan. Bukan berarti tata caranya yang salah, tidak, tetapi kadang-kadang kita terburu-buru untuk langsung mau dijawab doa kita. Padahal sebelum kita meminta, sebagusnya, sepatutnya, sebelum kita meminta, kita memanggil dulu Allah. Kemudian panggilan kita itu kita tunggu responnya. Nah, setelah Allah merespon panggilan kita, baru kita meminta kepadanya. Nah, sekali lagi, ini adalah pelajaran dasar yang sangat dasar sekali, yaitu kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan supaya ini bisa lebih mantap, seringkali perlu pertemuan tatap muka secara langsung, karena ada banyak hal yang tidak bisa disampaikan melalui video secara umum dan terbuka seperti ini. Tetapi tidak ada hal-hal yang aneh-aneh, ya, tidak ada hal-hal yang di luar kebiasaan. Ini tetap dalam situasi yang wajar, yang normal. Hanya saja seringkali ketika kita berlatih memanggil Allah,
ketika kita berlatih merasakan responnya, respon itu berbeda-beda bagi setiap orang. Nah, perbedaan-perbedaan itulah yang kita coba bantu, kita coba jembatani, kita coba bantu untuk mengenalkan atau mengenali bagaimana responnya Allah kalau kita panggil. Apa tandanya bahwa dia merespon panggilan kita. Terima kasih sudah menonton sampai di menit ini. Kalau ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Kalau atau ada pendapat, ada pikiran yang berbeda, tidak masalah, silahkan tulis di kolom komentar. Kita bisa berbagi untuk saling memperkaya diri sendiri. Sekali lagi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.